Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube saya Belajar Bahasa Jepang. Kali ini kita akan mempelajari bab 7. Bab 7 judulnya adalah Watashi wa umi ga suki desu. Di sini kita akan mempelajari pola kalimat yang pertama adalah pola kalimat watashi wa umi ga suki desu. Watashi wa, kemudian kata benda ga suki desu. Walaupun nanti kita akan memakai kata sifat yang lain ya selain suki desu. Ada heta des, jozu des, dan lain-lain. Pola kalimat yang kedua yaitu ringo to mikang to dochira ga suki desu ka. Di sini ada ringo, ada mikang, kemudian dochira. Dochira itu yang mana? Yaitu antara ringo, apel, mikang, jeruk. Yang mana suki desu ka? Yang mana yang suka? Jadi ringo to mikang to dochira ga suki desu ka. Pola kalimat yang ketiga ada Yokohama wa hito ga oi desu. Ini menjelaskan situasi tempat ya, yaitu Yokohama hito ga oi desu. Orangnya banyak ya. Atau nanti akan menjelaskan fisik dari seseorang atau bagian dari seseorang ya. Ya, kita lanjut ke pola kalimat nomor 1. Ya, pola kalimat yang pertama adalah nani nani ga suki desu atau titik-titik ga suki desu. Atau nani nani ga suki desu kara ya. Ada bedanya sedikit ya, deskara di sini artinya karena ya. Ya, di sini titik-titiknya diisi dengan kata benda ga suki desu. Misalnya kata benda itu adalah ringo, apel, berarti ringo ga suki desu. Ya, selain suki desu bisa juga diganti dengan kirai desu. Contohnya di sini ada watashi wa ringo ga suki desu. Artinya saya suka apel. Tetapi kalau kita ganti menjadi kirai desu, artinya tidak suka. Watashi wa ringo ga kirai desu. Saya tidak suka apel. Kemudian mari kita latih dengan kata ringonya diganti dengan kata kudamono. Ya. Nomor 2 ada wan-san wa saka ga jouzu desu. Jouzu artinya pintar ya. Jadi wan-san wa saka ga jouzu desu. Artinya saudara Wan pintar sepak bola. Kemudian kata saka di situ kita bisa ganti dengan uta. Contoh yang ketiga, watashi wa tenisu ga heta desu. Artinya saya tidak pintar bermain tenis ya, heta desu. Kemudian itu bisa diganti tenisunya, kata tenisu bisa diganti dengan ryori. Contoh nomor 4 ada kudamono ga suki desu kara mainichi tabemasu. Kudamono ga suki desu kara, kudamono itu buah-buahan, suki desu kara karena suka ya, karena suka buah-buahan, mainichi tabemasu. Tiap hari saya makan ya. Yang dimakan adalah buah-buahan ya. Kemudian kudamononya bisa diganti pang. Setelah ini silakan minasan kerjakan renshu berikut ini. Hai, gambatte kudasai. Pada nomor 1 ada contohnya nani ga suki desu ka? Nani artinya apa? Nani ga suki desu ka? Suka apa? Contohnya kudamono, kudamono ga suki desu. Kemudian kosakata nomor 1 tenisu, nomor 2 banana, 3 nihon ryori, 4 ongaku, 5 natsu. Pada latihan nomor 2 ini bunyinya nani ga kirai desu ka? Nani ga kirai desu ka? Kirai desu ka artinya tidak suka ya. Di sini ada contohnya piman ga kirai desu. Piman ga kirai desu. 1 番 nomor 1 ada hebi, 2 番 mushi, 3 番 sugaku, 4 番 neko. Kemudian untuk cara menjawab latihan nomor 3, 4, dan 5 di sini ada totemo dan amari ya. Ada totemo dan amari. Kalau totemo maka jawabannya belakangnya des. Kalau amari maka jawabannya belakangnya dewa arimasen. Terus untuk yang nomor 5 ini dia jawabnya pakai iye ya. Karena iye maka belakangnya adalah dewa arimasen. Kemudian untuk contoh selanjutnya atau soal selanjutnya ya. Ini ada 2 kalimat dijadikan satu, kemudian cara menggabungnya dengan menggunakan deskara, artinya karena.
Di sini ada contohnya kudamono ga suki desu, mainichi tabemasu. Kudamono ga suki desu kara mainichi tabemasu. Kudamono ga suki desu kara mainichi tabemasu. Karena suka buah-buahan, setiap hari saya makan buah-buahan. Untuk pola selanjutnya nomor 2 yaitu nani nani to dochira ga nani nani desu ka. Di sini kosakata atau kata yang harus dilekatkan ya sebelum partikel to yaitu kata benda ya. Kata bendanya ini kan ada dua nih, ada dua ini, jadi ambil kata bendanya yang satu jenis. Misalnya di sini ada ringo dan mikang ya. Satu jenis di sini maksudnya adalah satu jenis dari jenis buah-buahan ya. Contohnya ada ringo to mikang to dochira ga suki desu ka. Bisa diartikan antara apel ringo atau mikang, dochira ga suki desu ka, dochira ga yang mana, suki desu ka yang disukai. Jadi antara apel dan jeruk yang mana yang disukai. Jawabannya itu biasanya menggunakan pola kalimat no hou ga suki desu. Contohnya ringo no hou ga suki desu. Ringo to mikang to dochira ga suki desu ka? Ringo no hou ga suki desu. Kemudian untuk nomor 2 di sini ada no nakade ya. No nakade atau tidak pakai no naka juga nggak apa-apa ya. Pakai de aja. Misalnya contoh kudamono no nakade atau kudamono de ya. Kudamono no naka de nani ga ichiban suki desu ka? Atau kudamono de nani ga ichiban suki desu ka? Di sini fungsinya adalah di antara buah-buahan itu ya. Di dalam buah-buahan itu nani ga apa? Ichiban suki desu ka? Paling disukai ya. Kudamono no naka de nani ga ichiban suki desu ka? Ringo ga ichiban suki desu. Ya, silakan minasang bisa berlatih menggunakan kosakata yang sudah disediakan, yang sudah ditandai atau diwarnain warna oranye ya. Ini untuk mengganti kosakata yang berwarna biru. Hai, gambatte kudasai. Kemudian untuk latihan selanjutnya, di sini ada kata sifatnya diganti dengan berbagai macam kata sifat ya. Ada di contoh sini ada omoshiroi ya. Omoshiroi desu. Kalau tadi suki desu, kalau sekarang diganti menjadi omoshiroi desu. Contohnya sakkar to yakyuu to dochira ga omoshiroi desu ka? Jawabannya sakkar no hou ga omoshiroi desu. Hai, 2 bang, untuk latihan nomor 2 ini menggunakan pola no nakade atau de-nya saja. Contohnya ada kudamono budo. Kudamono no nakade nani ga ichiban suki desu ka? Budo ga ichiban suki desu. Untuk pola kalimat terakhir nani nani wa nani nani ga nani nani mas atau des ya. Untuk yang mas berarti minasang harus menggunakan kata kerja. Kata kerja di sini contohnya ada wakarimasu. Untuk yang des minasang bisa menggunakan kata sifat. Untuk nomor 1 ada contohnya watashi wa nihongo ga wakarimasu. Wakarimasu artinya mengerti ya. Watashi wa saya nihongo ga wakarimasu. Jadi sebelum partikel wa minasang bisa isi orang atau saya ya. Watashi wa gitu ya, atau bisa wansang wa gitu ya. Atau bisa juga nama tempat. Di sini ada Yokohama wa. Kemudian di sini ada nihongo ga wakarimasu. Untuk sebelum partikel ga maka ada kata benda di situ. Kata bendanya nihongo. Nihongo artinya bahasa Jepang. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Saya mengerti bahasa Jepang. Untuk nihongo bisa diganti hiragana atau chugokugo. Kemudian untuk kata kedua, yang kedua digunakan sebelum partikel wa-nya yaitu menggunakan nama tempat. Yokohama ya, Yokohama wa hito ga oi desu. Ini menunjukkan keadaan dari tempat itu. Yokohama wa hito orang oi desu, banyak ya. Yokohama wa Yokohama hito ga oi desu, orangnya banyak. Kemudian untuk yang nomor 3 di sini ada wansang wa kami ga michikai desu. Ini untuk menunjukkan ciri
daripada seseorang ya. Di sini ada kami. Kami adalah artinya bagian dari tubuh seseorang, yaitu rambut ya. Wan sang wa kami ga mijikai desu. Mijikai artinya pendek. Wan sang wa kami ga mijikai desu. Saudara Wan rambutnya pendek. Kemudian untuk contoh yang bisa dipakai di sini ada se takai ya. Se adalah tinggi badan, takai tinggi ya. Kemudian ada kao marui. Kao muka, marui bulat. Hai, silakan dikerjakan. Gambatte kudasai. Untuk latihan nomor 1 di sini menggunakan kata kerja ya. Kata kerja yang digunakan adalah wakarimasu. Contohnya di sini ada kanji, hai, yoku. Kemudian iye, jawabannya zenzen ya. Yang pertama, anata wa kanji ga wakarimasu ka? Jawabannya bisa hai atau iye. Kalau kita jawab hai, maka hai yoku wakarimasu. Bentuknya positif ya, wakarimasu. Tapi kalau kita jawab iye, iye zenzen wakarimasen. Maka bentuknya negatif menjadi wakarimasen. Kemudian ada tanda yang warnain warna hijau. Di sini ada yoku, daitai, sukoshi. Itu termasuknya ke dalam positif ya, maka menggunakan wakarimasu. Kemudian amari dan zenzen berarti negatif, menggunakan masen ya, wakarimasen. Untuk latihan yang kedua ini menggambarkan suatu tempat ya. Ada contohnya Osaka, oishi tabemono. Menjadi Osaka wa tabemono ga oishii desu. Yang nomor 3 menggambarkan ciri atau bagian tubuh dari seseorang. Contohnya di sini ada ano hito takai se ya. Jawabannya bisa hai atau iye. Ano hito wa se ga takai desu ka? Kalau jawaban hai maka hai takai desu. Kalau jawabannya iye, bentuk kata sifatnya harus dibentukkan ke dalam bentuk negatif, diubah ke dalam bentuk negatif. Maka jawabannya iye takakunai desu. Saya ulangi ya. Ano hito wa sei ga takai desu ka? Hai, takai desu. Atau ano hito wa sei ga takai desu ka? Iye takakunai desu. Dewa, これで終わります。また会いましょう。ありがとうございました。